Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Pada mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi, kami kelompok 6 mendapatkan materi yaitu arti penting lobby bagi individu dan organisasi. Kelompok kami ini terdiri dari saya, Delia Ahmad, Safira Adam, dan Andrea Jasmine Wantogia. Kami akan menjelaskan poin-poin dari materi kami ini. Saya, Adelia, akan mengawali presentasi ini dengan materi yaitu pentingnya lobby bagi individu dan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu lobby itu sendiri. Lobby merupakan kegiatan komunikasi yang bersifat informal guna membujuk, merayu, atau mempengaruhi pihak lain agar pihak lain tersebut menyetujui usulan atau pokok pikiran si pelobi. Lobby ini dapat dilakukan di dalam beberapa konteks komunikasi seperti komunikasi intrapribadi, interpribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Nah, lobby ini sangat penting untuk diterapkan karena pertama, lobby diartikan sebagai rangkaian upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari seluruh mitra bisnis. Kedua, keterampilan melobi semakin dirasakan penting mengingat tantangan organisasi dewasa ini semakin berat. Nah, dalam lobby ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam lobby di organisasi. Pertama, dinamika organisasi atau perusahaan semakin besar dan berkembang. Kedua, persaingan organisasi atau perusahaan semakin ketat. Ketiga, tuntutan atau keinginan dan harapan publik atau masyarakat terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi semakin tinggi. Keempat, publik atau masyarakat semakin kritis dan tidak mau kepentingannya terganggu. Kelima, perkembangan teknologi komunikasi sangat luar biasa. Keenam, besarnya pengaruh opini publik, citra sikap terhadap keadaan sosial ekonomi, keberadaan dan stabilitas suatu perusahaan yang semakin besar. Ketujuh, media massa berpengaruh terhadap pembentukan opini publik, citra masyarakat terhadap suatu organisasi. Kedelapan, organisasi atau perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi perusahaan. Jadi, lobby itu sangat penting untuk individu dan organisasi. Intinya, lobby ini sangat penting mengingat banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh individu atau organisasi yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk materi pentingnya lobby bagi individu dan organisasi sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh Safira Adam dengan materi yaitu lobby dalam government relation atau lobby dalam PR. Baiklah, saya Safira Adam akan melanjutkan materi yaitu lobby dalam government relation. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, perpajakan yang tinggi dan sebagainya, sehingga dapat mematikan gerak perusahaan. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah dapat membuat banyak pembatasan bagi ruang gerak perusahaan. Dengan demikian, government relation menduduki posisi yang sangat penting dan vital karena perusahaan dapat memberikan fakta atau bujukan kepada pemerintah, parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan. Yang berikutnya yaitu government relation. Pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk yang pertama, mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan, serta yang kedua, membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Dengan demikian, melakukan lobby adalah suatu keharusan yang diperhatikan dalam kegiatan government relation. Lewat lobby tidak berarti segala sesuatu bisa dibeli. Karena itu, meski lobby perlu dan ditunjukkan pada orang penting dalam pemerintah, maka lakukanlah dengan profesionalisme tinggi. Baik, saya Andrea Jasmine Wantogia akan melanjutkan materi yaitu melobi pemerintah. Kegiatan hubungan dengan pemerintahan oleh pejabat PR biasa dilakukan dengan cara melakukan lobby.
Melobi muncul dari tuntutan perusahaan yang tidak dapat dipenuhi oleh government relations-nya. Kadang karena tidak adanya pelobi yang tangguh, maka perusahaan menyewa PR atau konsultan PR beserta timnya untuk melobi pemerintah. Peran para pelobi Indonesia belakangan cukup menonjol. Para mantan pejabat pemerintah umumnya dikenal sebagai anggota Dewan Komisaris suatu perusahaan yang banyak melakukan lobi dengan pemerintah. Selanjutnya adalah alasan untuk melakukan lobi oleh PR terhadap pemerintah, yaitu sebagai berikut. Pertama, segala bentuk campur tangan pemerintah seperti kebijakan ekonomi, peraturan perpajakan, dan sebagainya akan memberikan dampak bisnis perusahaan. Kedua, beberapa bisnis menjadi sukses karena mereka telaten mengadakan dialog dengan pemerintah. Ketiga, suatu aspek penting dalam pemerintahan demokratis adalah pendiskusian berbagai rencana dan rancangan undang-undangnya dengan pihak-pihak yang terkait yang akan terkena dampaknya. Keempat, di pihak parlemen juga ada kelompok lobi. Kelima, penting untuk mendapatkan informasi dan bahkan mengadakan pertemuan serta mengenal para anggota parlemen, terutama yang berkepentingan pada bidang bisnis perusahaan dan memerlukan informasi tentang apa yang perusahaan kerjakan. Keenam atau yang terakhir adalah anggota parlemen adalah pembentuk opini. Kalau Anda tidak tahu mereka, maka jangan salahkan mereka jika mereka tidak tahu Anda.